warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Nabila Rosalita dengan NIM 3320200003. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika, mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sunardi MPD dan Bapak Muslimin SPD MPD. Materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu mengenai media pembelajaran sederhana 2 dimensi. Stay tune terus. Media pembelajaran yang merupakan sarana dan prasarana untuk menjunjung terlaksananya kegiatan pembelajaran serta penunjang pendidikan dan pelatihan yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Perkembangan dalam media pembelajaran mulanya hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru atau teaching aids. Alat bantu yang dipakai itu adalah alat bantu visual, yaitu gambar, model, objek, dan alat lainnya yang dapat memberikan pengalaman konkret dan motivasi belajar sehingga dapat mempertinggi daya serap dan hasil belajar dari siswa. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari media 2 dimensi. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Sedangkan media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Dan media pembelajaran 2 dimensi itu sendiri adalah alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada suatu bidang datar. Media pembelajaran 2 dimensi meliputi yang pertama, grafis, yang kedua, media bentuk papan, dan yang terakhir itu media cetak, yang penampilan isinya tergolong dari 2 dimensi. Media 2 dimensi mempunyai nilai tertentu, yaitu memudahkan penyajian seperangkat materi tertentu, membangkitkan minat anak atau peserta didik, keseragaman informasi, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus, dan menjangkau semua bidang pelajaran. Saya akan menjabarkan dan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran 2 dimensi. Yang pertama itu adalah grafis. Grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, dan angka-angka serta simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Adapun dalam media grafis terdapat beberapa contoh, yaitu seperti grafik, diagram, bagan, sketsa, dan poster serta peta. Untuk slide selanjutnya, video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh media grafik tersebut.
Dari berbagai foto yang telah saya paparkan dalam video ini, ada yaitu grafik. Grafik adalah sebagai suatu media visual yang sederhana yang digunakan itu adalah titik, garis, atau gambar yang berfungsi untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek yang berhubungan secara singkat dan jelas. Terus diagram itu adalah gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang disajikan melalui garis-garis simbol. Bagan. Seperti halnya media grafis yang lain, bagan termasuk media visual yang berpaduan sajian kata-kata, garis, simbol yang merupakan ringkasan suatu proses perkembangan dan hubungan-hubungan penting. Terus sketsa. Sketsa itu adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Terus poster. Poster yaitu kajian atau sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik untuk menarik perhatian orang yang lewat atau yang melihatnya. Terus peta. Peta adalah untuk menyajikan data-data yang akan diajarkan. Yang kedua itu adalah media bentuk papan. Media bentuk papan itu terdiri dari beberapa contoh seperti papan tulis, papan tempel, papan flanel, dan yang terakhir itu adalah papan magnet. Dalam video setelah ini saya akan menjelaskan mengenai tentang media papan tersebut, yaitu media bentuk papan. Media bentuk papan kan terdiri dari beberapa contoh yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama papan tulis. Fungsi papan tulis adalah untuk menuliskan pokok-pokok keterangan guru dan menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, atau gambar. Yang kedua, papan tempel. Papan tempel adalah sebilah papan yang fungsinya sebagai tempat untuk menempelkan pesan dan suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu display yang merupakan bagian aktivitas penting suatu sekolah. Yang selanjutnya, papan flanel adalah suatu papan yang dilapisi kain flanel atau kain yang berbulu, di mana padanya diletakkan sepotong gambar-gambar atau simbol-simbol lain. Yang terakhir itu adalah papan magnet. Papan magnet adalah sebilah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada bidang logam sehingga pada permukaannya dapat ditempelkan suatu benda yang ringan dengan interaksi magnet. Dan yang terakhir itu adalah media cetak. Media cetak secara historis, istilah media cetak muncul setelah ditemukan alat pencetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1456. Dengan perubahan zaman yang semakin canggih, media cetak tersebut dan alat cetak semakin meningkat dan semakin modern. Beberapa jenis media cetak itu adalah seperti buku pelajaran, surat kabar dan majalah, ensiklopedia, buku suplemen, dan yang terakhir adalah pengajaran berprogram. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai media cetak tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tentang media cetak, yaitu yang pertama buku pelajaran atau disebut dengan buku teks.
adalah suatu penyajian dalam bentuk bahan cetak secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu. Terus surat kabar dan majalah dalam bentuk cetak yang tidak perlu diragukan lagi peran dan pengaruhnya terhadap masyarakat pembaca pada umumnya. Ditinjau dari segi isinya, surat kabar atau majalah dapat dibedakan menjadi surat kabar dan majalah umum dan surat kabar dan majalah sekolah. Selanjutnya, ensiklopedia atau kamus besar yang memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan terbaru akan menjadi sumber belajar yang cukup penting bagi siswa. Selanjutnya, buku suplemen yang berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi anak, baik yang berhubungan dengan pelajaran maupun yang tidak. Yang terakhir adalah pengajian program. Adalah suatu sistem penyajian pengajar dengan media cetak yang memungkinkan siswa belajar secara individual sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajar serta memperoleh hasil sesuai dengan kemampuannya juga. Wah, ada yang selanjutnya yaitu komik. Komik adalah suatu bentuk kajian, sajian cerita dengan seri gambar yang lucu. Dalam komik dalam pembelajaran matematika juga ada, yaitu sajian dalam bentuk cerita mengenai pembelajaran dalam matematika. Selanjutnya yaitu mengenai tentang karakteristik media pembelajaran dua dimensi. Karakteristik media pembelajaran dua dimensi merupakan salah satu pengelompokan media yang dilihat dari segi bentuknya. Dengan demikian, media dua dimensi memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang khas bila dilihat dari segi bentuknya. Media dua dimensi juga memiliki ciri-ciri khusus yang mana ciri-cirinya ini hanya dimiliki oleh media dua dimensi saja. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri khas media dua dimensi. Secara umum, dua dimensi memiliki ciri-ciri di mana media ini termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Wah, nggak kerasa nih udah selesai video yang udah saya jelaskan tadi. Semoga video yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan mengenai media pembelajaran dua dimensi. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau kekurangan materi yang telah saya jelaskan. Kepada Allah saya memohon ampun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay safe terus. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Dan tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke? Bye-bye. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.